Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Nisyam Alamar Kuning 23115710. Di sini saya akan memaparkan materi struktur data tentang array. Tapi sebelum saya memaparkan materi tersebut, apakah teman-teman ada yang sudah tahu apa itu array? Jika belum, sebelum masuk ke materi utamanya, saya akan menjelaskan apa itu array secara sederhana. Jadi, kita dapat menganalogikan sebuah array tersebut di kehidupan sekitar kita. Array dapat kita analogikan sebagai sebuah bioskop. Nah, di dalam bioskop tersebut terdapat banyak sekali kursi penonton yang berjejer. Tapi bagaimana sih cara kita mengetahui siapa yang menduduki kursi tersebut? Nah, caranya dapat kita cek dengan melihat nomor kursi yang tertera di setiap kursi. Nah, begitu pula array. Array itu memiliki tersusun dari banyak sekali elemen data. Tapi, jika kita ingin mengakses sebuah tipe data, kita hanya tinggal memanggil alamat dari data tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi utamanya. Izin saya mempresentasikan. Oke, ya, seperti ini. Array. Apa sih array? Nah, secara definisi, array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu tempat penyimpanan yang berurutan. Jadi, array itu kayak sebuah penampungan yang menampung sebuah barang yang sama. Akan tetapi, dia disimpan dengan berurutan. Seperti itu. Array juga punya karakteristik. Yang pertama adalah ukurannya tetap. Jadi, ketika kita membuat array, kita harus mempertimbangkan ukuran dari array tersebut. Dalam suatu kasus, apabila kita membuat array tentang nilai matematika dari mahasiswa, misal. Nah, kita tidak bisa hanya membuat dua atau tiga ukuran array. Misal kita hanya membuat array yang berukuran tiga. Kan tidak mungkin nilai dari seorang mahasiswa itu hanya memiliki tiga variasi. Nah, seperti itu. Soalnya, array itu memiliki karakteristik ukurannya tetap. Kita tidak bisa menambah ukuran array ataupun mengurangi ukuran dari array tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah karakteristik dari array adalah array menyimpan elemen atau data dengan tipe data yang sama. Semisal, kita menginisiasi sebuah data dengan tipe data string, maka setiap elemen yang ada, baik berupa huruf ataupun angka, akan dianggap sebagai string. Yang ketiga adalah array memiliki indeks pengaksesan untuk setiap data atau elemennya. Jadi, setiap data atau elemen yang kita masukkan ke dalam array itu akan tersusun secara urut dengan memiliki indeks. Nah, indeks dari array itu
dimulai dari angka 0. Jadi, ketika kita akan mengakses elemen pertama atau data pertama dari array tersebut, kita memanggil dengan urutan 0 agar mengakses data pertama. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah implementasi array. Oke, sebelum masuk ke implementasi array itu, kita harus tahu sih fungsi dari array. Jadi array itu digunakan untuk mengoptimalkan, mengefisiensikan manajemen dari data, banyaknya data yang kita miliki. Kan ketika kita udah masuk ke project yang bisa dibilang intermediate atau medium, itu tidak mungkin kita hanya mengakses 2, 3, 5, 10 elemen. Mungkin yang bisa kita akses itu lebih dari itu, bahkan 100, 500, 1000. Jadi, ketika kita tidak tahu apa itu arang, kode yang kita hasilkan pun pasti tidak akan efektif seperti kode yang salah ini. Kita mengatur, kita manajemen kode tentang nilai mahasiswa. Dan di situ ada 5 nilai. Yang pertama ada 80, 90, 75, 85, dan 95. Nah, itu saja hanya 5. Bagaimana jika 100 nilai? Atau bahkan lebih. Maka kode yang dihasilkan pun akan sangat banyak sekali. Coba kita bandingkan dengan cara yang benar. Kita hanya meringkasnya menjadi array dan hanya tinggal memasukkan angka-angka untuk nilai tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, array adalah sebuah struktur data yang memudahkan kita untuk mengatur dan memanajemen elemen-elemen dari setiap data yang memiliki tipe data yang sama. Ketika kita tidak mengetahui apa itu array, maka sebuah program kita itu akan memiliki manajemen yang sangat berantakan. Seperti itu, teman-teman. Dari pemaparan saya sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bahkan dari teman-teman itu ada yang ingin menambahi pemaparan dari saya? Bila ada pertanyaan, mungkin bisa saya bantu jawab. Dan apabila ada sebuah saran atau kritik, itu bisa saya terima untuk perkembangan saya juga. Apabila tidak ada, sekian. Terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.